Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Trimi Ilianti dengan NPM 0321180054 dari semester 6 kelas C Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pakuan. Di sini, saya akan menyajikan sebuah bahan ajar audiovisual. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama-sama dengan kalian akan mempelajari materi pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11 mengenai teks eksplanasi. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat ya. Baik, kita langsung saja mulai. Silakan kalian baca dan pahami materi pembelajaran dengan cermat ya. Selamat belajar! Sebagai awalan, di sini terdapat kompetensi dasar yaitu 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dan 4.4 memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Pertama, terdapat definisi dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi dilihat dari arti kata dalam bahasa Inggris adalah explain, yang berarti menjelaskan atau menerangkan, dan explanation yang mempunyai arti penjelasan dan keterangan. Jadi, teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang penjelasan atas suatu proses yang berkaitan dengan bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi, baik itu fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Tujuan dari teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan secara jelas dan akurat terkait suatu fenomena, bagaimana sesuatu bekerja, atau memberikan pernyataan bagaimana sesuatu bisa terjadi. Sesuai dengan karakteristik umum dari isinya, struktur dari teks eksplanasi yaitu ada pernyataan umum. Berisi pernyataan umum tentang suatu topik mengenai fenomena yang akan dijelaskan proses terjadinya, proses keberadaannya, proses terbentuknya, dan sebagainya. Dalam pernyataan umum juga memuat hal-hal yang menjawab pertanyaan tentang fenomena tersebut, khususnya pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Lalu yang kedua ada deretan penjelas, berisi penjabaran proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Biasanya penjelas terdiri dari beberapa paragraf. Yang ketiga ada penutup atau interpretasi, berisi intisari atau kesimpulan dari kejadian atau fenomena yang dibahas. Di dalam penutup juga bisa ditambahkan dengan saran ataupun tanggapan penulis mengenai fenomena yang terjadi. Untuk teks eksplanasi, kebahasaannya yaitu yang pertama menggunakan konjungsi. Konjungsi yang digunakan adalah konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang mempunyai hubungan sebab akibat. Lalu ada juga konjungsi kronologis atau hubungan waktu, yaitu konjungsi yang mengacu pada urutan waktu. Yang kedua, menggunakan kata ganti. Kata ganti yang digunakan untuk fenomena itu berupa kata benda, baik konkret maupun abstrak. Yang ketiga, menggunakan kata teknis atau peristilahan. Yang keempat, menggunakan kalimat pasif, yaitu kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Lalu yang terakhir, menggunakan kalimat aktif transitif, yaitu kalimat aktif yang memiliki objek, dan intransitif, yaitu kalimat aktif yang tidak memiliki objek. Kalimat aktif sendiri adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan kegiatan, pekerjaan, perbuatan, atau aktivitas. Langkah-langkah menganalisis teks eksplanasi ada 4. Yang pertama, membaca teks eksplanasi secara saksama. Yang kedua, menentukan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi tersebut dengan tepat. Yang ketiga, menandai atau mencatat pokok bukti penguat hasil yang sudah ditentukan, yakni mengenai struktur dan kebahasaan. Lalu yang keempat, pokok yang sudah ditandai atau dicatat kemudian dijelaskan dengan cara menyusun hasil analisis dengan memerhatikan ejaan, pilihan kata, kalimat, dan paragraf yang utuh dan padu. Sekarang kita akan mempelajari pola pengembangan dalam teks eksplanasi.
teks eksplanasi mempunyai dua pola pengembangan. Di antaranya, yang pertama, pola pengembangan sebab akibat, yaitu pola pengembangan paragraf yang menggunakan pola khusus umum induktif atau dapat pula umum khusus deduktif. Lalu yang kedua ada pola pengembangan proses, yaitu pola pengembangan teks eksplanasi berdasarkan bagaimana urutan yang menjelaskan suatu proses terjadinya fenomena atau kejadian suatu peristiwa. Dapat membuat teks eksplanasi terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan. Langkah pertama yaitu menentukan tema atau topik dari teks eksplanasi yang akan dibuat. Tahap ini berguna agar tulisan yang nanti ditulis tidak melebar dan penulisannya tidak berulang. Langkah yang kedua yaitu mengumpulkan bahan tentang tema yang akan ditulis. Bahan atau data atau informasi ini bisa didapat dengan membaca buku-buku, majalah-majalah, koran, ataupun artikel yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Langkah ketiga, membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisan berfungsi untuk menjaga sebuah tulisan agar sesuai dengan apa yang direncanakan. Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah merinci poin-poin penting apa saja yang akan ditulis dan dikembangkan sesuai dengan tema atau topik. Langkah keempat yaitu mengembangkan kerangka tulisan. Mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks eksplanasi ini sesuai dengan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Baik, sampai di sini materi pembelajaran kita mengenai teks eksplanasi. Semoga apa yang dipelajari dapat kalian pahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, sampai bertemu di pertemuan kita selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.